Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di hari Rabu. Kita masukin tema 5, keunikan daerah tempat tinggalku. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS tentang kondisi geografis Indonesia daerah dataran tinggi. Di minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang daerah dataran rendah. Anak-anak pasti ingat ya, di daerah dataran rendah bagaimana ciri-cirinya. Ayo, siapa yang tahu? Ya, suhu udaranya lebih tinggi atau panas ya. Sebagian besar penduduknya bekerja di kantor, ada yang di perusahaan atau industri, ada juga yang bertani ya, macam-macam sekali. Hari ini kita akan belajar tentang daerah dataran tinggi. Kota mana saja ya yang termasuk daerah dataran tinggi? Siapa yang tahu? Betul, bisa Wonosobo di daerah Dieng, ada di Bogor, Puncak ya, di daerah Malang, ya itu juga merupakan daerah dataran tinggi nih, wilayah Indonesia ya. Ini anak-anak nih, gambaran dataran tinggi itu seperti ini. Jadi dataran tinggi yaitu daerah yang berbentuk dataran di permukaan bumi yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut. Jadi di atas permukaan laut itu lebih dari 500 meter. Ini anak-anak ini adalah contoh daerah dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi ada plateau, yaitu dataran tinggi yang puncaknya datar dan cukup luas. Plateau ini terbentuk karena erosi dan sedimentasi. Apa itu erosi? Siapa yang tahu? Ya, pinter anak-anak masih ingat ya. Erosi adalah pengikisan tanah yang dapat disebabkan karena air hujan bisa, karena air ya. Itu. Kalau sedimentasi apa? Iya, betul. Sedimentasi adalah pengendapan material atau tanah bisa ya. Yang dapat disebabkan karena air bisa, karena angin bisa ya. Ini maka terbentuk plateau. Ini contohnya anak-anak ini. Ini adalah plateau di daerah dataran tinggi Dieng. Nih, Dieng merupakan daerah dataran tinggi. Ini terdapat plateau ya, karena adanya erosi dan sedimentasi. Nih, bagaimana ciri-ciri di daerah dataran tinggi? Ya, beriklim sejuk, ya, cenderung dingin ya anak-anak. Anak-anak kalau sudah pernah pergi ke Bogor pasti merasakan sejuk, lebih dingin. Pertaniannya dibuat teras ring. Nih, ini namanya pertanian teras ring. Tujuannya yaitu supaya tanahnya tidak longsor. Makanya dibuat berundak-undak teras ring ini ya. Sehingga dapat ditanami apa ini? Betul, ini ada tanaman padi. Di daerah dataran tinggi juga udaranya kering. Jarang terjadi hujan, anak-anak ya. Udah sejuk, jarang terjadi hujan, dan sawahnya dibuat teras ring supaya tidak terjadi longsor. Ini bentuknya seperti ini. Usaha di daerah dataran tinggi atau penduduknya sebagian besar berusaha dalam bidang apa? Ya, pertanian. Contohnya sawah. Di sawah ditanamin apa? Padi. Disebut dengan orang yang melakukan pekerjaan itu disebut petani. Pinter ya. Ada perkebunan. Contohnya apa? Ya, di daerah dataran tinggi ada kebun teh, kopi, ya. Peternakan. Di daerah dataran tinggi juga ada peternakan. Contohnya apa? Bagus, ada kuda, kerbau, domba, ya, ayam, ada bebek juga ada ya di sini. Peternakan. Namanya profesinya disebut peternak. Terus ada sebagai pemandu wisata, yaitu pemandu wisata itu orang yang mengantar wisata yang datang, menjelaskan atau menemani, menunjukkan daerah-daerah wisata atau disebut guide. Ini di pemandu wisata ya. Ketika anak-anak pergi misalnya ke puncak, tidak tahu lokasi atau tempatnya, kalian bisa menyewa jasa pemandu wisata. Usaha yang lain yaitu di daerah dataran tinggi yaitu properti hotel atau villa, yaitu penyewaan hotel dan villa. Anak-anak kalau pergi ke puncak tidak punya villa,
pasti akan menyewa hotel atau villa. Ini merupakan juga satu usaha di daerah dataran tinggi. Kalau kalian jalan-jalan, biasanya habis itu kalau mau pulang lagi ke Jakarta, mampir kemana? Iya, ke kuliner atau oleh-oleh ya. Nah, ini juga merupakan usaha di daerah dataran tinggi, usaha kuliner atau oleh-oleh, sehingga ketika pulang bisa membawa cenderamata atau oleh-oleh makanan untuk dibagi ke tetangga. Itu ya anak-anak, itu ada kondisi geografis yang ada di Indonesia, khususnya daerah dataran tinggi. Nanti anak-anak dapat membacanya kembali, dicatat di buku IPS, ditulis yang rapi ya. Pesan ibu, jangan keluar rumah kalau tidak terpaksa. Gunakan masker, selalu cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer ya. Oke anak-anak, begitu. Tetap semangat, Tuhan memberkati.